Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Mozambik, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Maputo. Secara geografis, Mozambik berada di benua Afrika bagian tenggara, serta berbatasan dengan negara Eswatini dan Afrika Selatan di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Zambia, Malawi, dan Tanzania, di sebelah timur dengan Selat Mozambik, serta di sebelah barat dengan negara Malawi, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 800.590 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 34 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar warga di sini memeluk agama Kristen, terutama Kristen Katolik. Lalu untuk etnis, di negara ini tuh hanya dibagi oleh 3 kelompok saja, yaitu 99% merupakan etnis kulit hitam, 0,8% etnis campuran, 0,1% etnis kulit putih, sisanya 0,1% merupakan etnis asing seperti dari etnis India, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Portugis. Indeks pembangunan manusia di negara Mozambik menempati peringkat 182 dunia. Negara Mozambik adalah negara yang miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan dengan produk unggulannya yaitu kapas, kelapa, kacang mete, jeruk, dan udang, tambang aluminium dan batu bara, serta produk kimia dengan ekspor terbesarnya ke negara Afrika Selatan, Italia, dan Cina. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama Metikal Mozambik. Kurs 1 metikal setara dengan Rp284. Kehidupan di Mozambik. Akibat dampak dari perang saudara yang sangat panjang, negara ini baru bisa bangkit sekitar tahun 2001 yang lalu. Namun tetap saja menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Tapi lumayanlah teman-teman, dibandingkan tahun 90-an, pembangunan di negara ini sudah bisa dilihat terutama di ibu kotanya, yaitu Kota Maputo. Menurut Bank Dunia, berdasarkan PDB per kapita, negara Mozambik merupakan negara termiskin ke-6 dunia. Yuk sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini. Berdasarkan data terbaru tahun 2026, UMR di negara Mozambik kalau dirupiahkan sebesar 1,3 juta rupiah per bulan hingga 5,3 juta rupiah per bulan. Jadi tergantung sektor pekerjaannya teman-teman. Yang terendah 1,3 juta itu upah untuk bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Sedangkan yang tertinggi 5,3 juta, mereka ini bekerja di sektor perbankan dan asuransi. Lalu untuk angka kemiskinan, menurut Garis Kemiskinan Nasional, orang miskin di negara ini sebesar 62,9% dari total penduduk. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu kurang dari Rp431.000 per bulan. Nah, sebagian orang miskin di negara ini merupakan orang-orang yang tinggalnya itu di desa-desa, yang pekerjaannya hanya menjadi buruh tani atau petani kecil. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika lebih dari 80% warga Mozambik bekerja di sektor pertanian. Nama Mozambik. Tahukah kalian teman-teman jika nama Mozambik merupakan singkatan dari Syekh Musa bin Bik, seorang pedagang kaya raya beragama Islam yang orang ini berasal dari Arab. Beliau ini juga menjadi penguasa kota perdagangan sebelum akhirnya dirampas oleh penjajah Portugis. Nah, karena jasanya dalam membangun wilayah ini menjadi kota perdagangan yang sangat maju, namanya itu terus diucapkan oleh orang-orang di sini dan menyebut daerah ini sebagai Mozambik. Negara kaya sumber daya alam. Lagi-lagi karena perang saudara, negara ini tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya alamnya teman-teman. Negara ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang hasilnya itu nggak seberapa. Sehingga secara matematis masih belum bisa mengangkat perekonomian negara. Padahal nih, sumber daya alam di sini tuh cukup banyak loh teman-teman. Dari data, Mozambik merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar ke-14 dunia atau menjadi yang terbesar ketiga di benua Afrika setelah Nigeria dan Aljazair. Namun produksi gasnya tuh cuma 5,35 juta barel per tahun.
Loh, Indonesia mana, Min? Kalau negara kita Indonesia berada di peringkat 26 dunia. Kalah cuy sama Mozambik. Negara ini juga menjadi penghasil aluminium terbesar ke-17 dunia. Selain itu, Mozambik juga masih memiliki tambang yang lain yang belum dieksplorasi. Seperti ada tambang emas, besi, minyak bumi, batu permata, batu bara, titanium, hingga uranium. Jika pemerintah Mozambik bisa memanfaatkan semua tambangnya ini, negara ini akan bisa menjadi negara yang hebat di masa yang akan mendatang. Jembatan besar. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Mozambik memiliki jembatan gantung terpanjang di benua Afrika. Jembatan ini bernama Jembatan Gantung Maputo Katembe, sepanjang 3041 meter atau 3 km. Jembatan ini sendiri selesai dibangun di tahun 2018 yang lalu. Jembatan ini meniru bentuk dari jembatan 25 April di kota Lisbon, Portugal. Nah, biaya pembangunan jembatan ini diperkirakan mencapai 726 juta US dollar, di mana 5%-nya dibiayai oleh APBN, serta 95% sisanya dibiayai oleh pinjaman dari negara Cina, dicicil selama 20 tahun dengan bunga 4%. Saat ini, jembatan Maputo Katembe menjadi ikon dari negara Mozambik. Daun muda. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Mozambik saat ini menjadi salah satu negara dengan penduduk termuda di dunia. Kalian bayangin nih, dari total 34 juta penduduknya, 65% berusia di bawah 25 tahun. Hal ini juga menjadikan negara Mozambik memiliki pemuda yang sangat-sangat melimpah. Nah, jika para pemuda ini bisa dimanfaatkan secara baik, maka dalam 10-20 tahun yang akan datang, mereka ini akan menjadi pondasi negara meraih kemakmuran. Apalagi ditopang oleh sumber daya alamnya yang juga sangat-sangat melimpah. Wah, bahaya nih teman-teman. Kalau negara kita itu nggak berbenah, bisa-bisa negara kita disalip sama Mozambik. Diserang Jawa. Tahukah kalian jika Mozambik di masa lampau ternyata pernah diserang oleh pasukan dari Jawa? Dari catatan penjelajah Persia di abad ke-10, Buzurg Ibnu Syahriar, beliau menulis bahwa kota Kanbaloh yang konon letaknya di pesisir Mozambik diserang oleh 1000 kapal dari Wak-Wak atau nama lain dari Pulau Jawa pada tahun 945. Namun sayangnya serangan ini gagal total. Menurut sejumlah sejarawan, Wak-Wak adalah Jawa. Ada juga yang bilang Wak-Wak itu berasal dari Jawak. Terus ngapain orang Jawa itu nyerang? Karena mereka ingin merampok barang-barang mewah dari Afrika. Contohnya seperti gading gajah, lalu dijual lagi ke negara yang lain. Hal unik di Mozambik. Tahukah kalian teman-teman, jika di tahun 95, Mozambik mendaftarkan diri sebagai negara persemakmuran Inggris. Dan menjadi negara pertama yang bukan jajahan Inggris, tapi mendaftar menjadi negara persemakmurannya. Mozambik adalah satu-satunya negara di dunia ini yang bendera negaranya bergambarkan senjata. Gambar ini merupakan simbol pertahanan dan kewaspadaan. Patut kalian ketahui jika wanita di negara Mozambik sangatlah subur teman-teman. Rata-rata nih, wanita di sini melahirkan 4,62 anak selama hidupnya, menjadikan negara ini sebagai negara dengan wanita paling subur peringkat 10 dunia. Presiden Mozambik yang bernama Daniel Chapo merupakan presiden aktif tertinggi di dunia. Tuh, bisa kalian lihat tuh. Tinggi beliau 204 meter. Wow. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!